Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel 10 menit bedah hukum. Rekan-rekan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, kita bangsa yang oke. Rekan-rekan setanah air, drama politik antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko bisa diselesaikan dengan dua cara. Pertama, tentu saja dengan cara hukum. Yang kedua, dengan cara nalar politik. Nah, dengan dua cara nalar inilah bisa diselesaikan. Satu, secara nalar hukum, yaitu kalau Pak Muldoko merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Pak AHY, ya ambil langkah hukum, laporkan Pak AHY ke polisi dengan pasal 311, yaitu tentang fitnah. Jadi di dalam pasal 311 ini barang siapa, pasal 311 KUHP ya, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum penjara salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah, jadi kan Pak AHY ini menuduh Pak Muldoko menggalang pertemuan di beberapa tempat dengan tuduhan untuk mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Pertanyaannya, Pak Muldoko merasa tidak? Kalau tidak merasa, ya laporkan kepada polisi bahwa Pak AHY telah memfitnah dirinya. Jadi pasal 311 ini adalah barang siapa yang menuduh tetapi dia kemudian diwajibkan untuk membuktikan tuduhannya itu dan dia tidak dapat membuktikan, maka itu namanya memfitnah. Nah, Pak Muldoko kalau tidak merasa, berani nggak melaporkannya? Kan itu pertanyaannya. Nah, rekan-rekan, yang kedua ya, kita pakai secara nalar politik. Karena begini, Pak Muldoko ini walaupun dia jenderal ya, tetapi saya yakin dia tidak akan berani melaporkan Pak AHY ke polisi dengan pasal 311, yaitu pasal fitnah, pasal 311 KUHP. Karena apa? Pak AHY memang mayor, Pak Muldoko jenderal, tetapi walaupun jenderal dia tidak beranikan Pak Mayor AHY, karena Pak AHY ini bukan orang sembarangan juga. Pertama, dia Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua, Pak AHY ini anak siapa? Dia anak Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan penghuni istana juga. Dan ingat, Pak Muldoko ini karir militernya itu justru nanjak pada saat Pak SBY jadi presiden. Dia jadi Kasat pada saat Pak SBY. Nah, rekan-rekan, Pak Muldoko juga dalam klarifikasinya kepada media, dia mengakui kalau dia ada pertemuan, melakukan pertemuan dengan beberapa orang yang mungkin saja diantaranya orang-orang itu adalah orang yang disebut oleh Pak AHY ya. Nah, pertemuan ini dilakukan di rumahnya dan juga di hotel. Itu klarifikasi Pak Muldoko kepada media. Tetapi Pak Muldoko mengakui dia tidak mengundang, dia adalah orang yang diundang. Ya kan, Pak AHY juga tidak mempersoalkan diundang atau diundangnya, tapi mempersoalkan pertemuannya dan substansinya. Jadi Pak AHY itu mempersoalkan ada pertemuan itu dan substansinya adalah untuk mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Nah, kita sebagai warga negara biasa yang tidak pro AHY, tidak pro Pak Muldoko, juga kita melihat saja bahwa
dua orang ini punya kepentingan yang sama di 2024, yaitu dalam konteks pemilihan presiden Republik Indonesia di 2024. Nah, Pak AHY punya kepentingan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat dan juga dirinya. Tentu untuk kepentingan pemilihan presiden. Pak Muldoko juga sama. Kalau dia misalnya mengakui ada pertemuan dengan beberapa orang, ya kemudian dia menjawab klarifikasinya Pak AHY sehingga mencuat namanya ke permukaan, ya ini juga untuk mendongkrak elektabilitas dirinya. Kan kita juga tidak tahu, dia pasti juga punya kepentingan di 2024, apalagi sekarang dia kan ada di ring 1, di ring paling dekat dengan istana. Nah, rekan-rekan, jadi ya kita menggunakan nalar dengan dua nalar. Satu nalar hukum, kedua nalar politik. Nalar hukum tampaknya Pak Muldoko lah tidak akan berani lah, walaupun dia jenderal lah, Pak AHY mayor, dia nggak akan berani melaporkan Pak AHY ke polisi dengan pasal 311 yaitu KUHP tentang fitnah. Padahal kalau dilihat dari unsurnya memenuhi syarat loh untuk dilaporkan, ya, dengan pasal 311 KUHP itu memenuhi syarat. Tetapi Pak Muldoko saya yakin tidak akan berani. Maka kita ya gunakan nalar politik saja. Ini sih dua-duanya ribut ya, polemik untuk kepentingan mendongkrak elektabilitas, yang satu AHY untuk elektabilitas partai dan dirinya, kemudian Pak Muldoko juga untuk elektabilitas dirinya, supaya nanti menjelang 2024, nah mesin partai, mesin politik hangat dan dua-duanya sudah ada di permukaan. Itu saja rekan-rekan analisis dari channel 10 menit bedah hukum bersama Cecep Burdansa. Salam sehat, jaga protokol kesehatan, salam independen, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.